Tempat ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang ngeh dengan keberadaan rest area yang legendaris solid ini. Hanya mereka yang punya mata batin tajam yang bisa melihat dan merasakannya. Enggak deng, bercanda. Itu mah cuma bercanda. Tapi ada benernya juga loh. Memang tidak semua orang tahu tempat yang satu ini. Secara gitu, tempat ini nggak ada pelang namanya. Tidak seperti rest area atau warung makan pada umumnya yang pasang papan nama biar diketahui orang. Tapi di sini tidak begitu. Nggak ada yang namanya pelang nama. Cuma ada motor dan mobil yang parkir sehingga membuat orang penasaran dan bertanya-tanya itu tempat apa. Setidaknya itu yang saya rasakan pada lebih dari 10 tahun lalu. Pertamanya begitu. Saya penasaran kenapa ada banyak kendaraan parkir di sini. Usut punya usut, ternyata ini tempat istirahat alias rest area yang aduhai. Soalnya ada bala-bala alias bakwan yang menawan. Hoho. Lebih dari 10 tahun lalu saat saya kali pertama kesini, hati langsung jatuh pada bala-balanya. Rasa dan teksturnya enggak bercanda-canda. Asiknya lagi, itu kayak tahu bulat yang lagunya sangat melekat itu, digoreng dadakan. Nah, sambil menikmati bala-balanya yang panas sehah lata-lata itu, boleh atuh channel Jalur Art Kreatifnya di-subscribe dulu, agar dunia tahu bahwa Indonesia punya warisan nenek moyang yang ajaib bernama bala-bala. Hatur nuhun atas subscribe dan dukungan dari dulur-dulur Jalur Alternatif. Kembali lagi ke rest area yang berada di Kampung Pangkalan Lewo, tepatnya di Jalan Lewo Malangbong, Garut ini. Dari arah Bandung, tempatnya berada di sebelah kiri. Habis belokan, langsung deh ketemu tempatnya. Tempat istirahat atau istilah kerennya rest area ini sudah ada sejak tahun 80-an. Namun mulai dipakai tempat dagangnya di tahun 2000-an. Perintisnya adalah Pak Jaja, warga sekitar. Waktu itu tentu saja kondisinya tidak seperti sekarang. Awalnya nggak seperti sekarang gitu. Masih pakai bambu, ya kayak tiang bul aja. Terus seiring berjalannya waktu, ya sedikit demi sedikit warungnya dirubah. Karena ya atas permintaan konsumen juga gitu. Sama kitanya juga kan di sini juga ya bapak juga ya agak permanen dikit biar bisa nyimpen barang gitu, biar nggak dibawa semua. Kalau dulu kan dipikul juga, jadi alat-alat mangkok sama semuanya juga dipikul. Pak Jaja adalah anak dari pengurus masjid yang ada di tempat istirahat ini. Waktu itu, lantaran banyak pengendara yang singgah ke masjid ini, insting usaha Jaja bergerak cepat. Lalu ia dagang seadanya di tempat yang juga seadanya. Jualan kopi dan yang lainnya. Cukup buat menemani para pengendara yang sedang istirahat. Lambat laun, usaha Jaja mengalami peningkatan. Dari semula dipikul, mulai bangun tempat semi permanen yang bisa menyimpan barang-barang. Yang dijualnya pun mulai beragam hingga berkembang seperti sekarang. Kini usaha yang dirintis Jaja diteruskan oleh anak-anak dan menantunya. Semula hanya dijalankan oleh Jaja seorang, kini dikelola oleh 5 orang. Salah satunya Adi Doni, menantu atau suami dari putri Jaja yang paling besar. Dilihat dari banyaknya orang yang jaga warung, tentu intensitas transaksinya tinggi juga. Banyak pembelinya sehingga harus dilayani oleh 5 orang. Tugas mereka bergantian, mulai layani pembeli, memasak, sampai cuci piring. Memang seberapa ramai warung ini? Untuk menjawabnya sangat mudah. Itu bisa dilihat dari seberapa banyak terigu yang habis. Dan ternyata dalam sehari, warung ini menghabiskan 2 karung besar terigu untuk membuat gorengan, seperti bakwan, pisang goreng, dan gehu atau tahu isi. Itu kalau lagi rame pembeli. Kalau sedang sepi, habisnya paling 1 karung terigu atau lebih. Bakwan inilah yang menjadi jagoannya di tempat istirahat ini.
Bala-balanya juara, nggak bercanda. Harganya pun terbilang murah. Satunya cuma Rp1.500. Dulu waktu pertama kali saya kesini, harganya masih 1.000 perak, dapat bonus cengek pula. Malah waktu Pak Jaja jualan, awalnya cuma 200 perak saja. Selain gorengan, di sini juga disediakan nasi timbel, ayam goreng, mie rebus, kopi, rokok, dan lain-lain. Dan harap tenang meski sedang tidak ada ujian. Tenang saja, karena harganya merakyat. Istirahatlah dengan tenang, nikmati bala-bala panas plus cengek pedas agar kenikmatan yang sederhana ini semakin sempurna. Konsistensi Pak Jaja dan keluarganya dalam menjalankan usaha telah berbuah manis. Dari semula hanya dipikul, kini telah lebih baik dengan mempunyai tempat yang nyaman untuk semua orang. Usaha tetap jalan, para pengendara dibuat senang dengan adanya tempat istirahat yang melegenda ini. Si bapak yang satu ini telah merasakan asiknya rehat di tempat istirahatan Panama ini. Ia mengaku sudah lama suka mampir ke sini, sudah sejak dulu. Harga bala-balanya juga masih gope. Setiap melakukan perjalanan Ciamis ke Bandung atau searahnya, pasti istirahat di sini. Di sini tempatnya bersih, terus WC-nya gratis, warungnya ramah, nyaman. Iwan mengaku sengaja mampir ke sini untuk rehat sejenak dan menikmati bala-bala yang melegenda di warung ini. Dari dulu sampai sekarang rasanya tidak berubah. Yang berubah cuma harga dan tempatnya. Dibanding dulu, sekarang tempatnya lebih nyaman. Kendati tak punya nama, tempat istirahat yang satu ini selalu didatangi banyak orang. Mulai jualan sehabis subuh sampai beres isya, selalu saja ada orang yang menepikan kendaraannya untuk sekedar minum kopi dan menikmati bala-bala and friends. Konsistensi Pak Jaja dan keluarganya dalam menjalankan usaha bersama telah berbuah manis. Proses memang tak mengkhianati hasil. Dari semula hanya dipikul, kini bisa membangun tempat yang lebih nyaman. Setelah dijalani lebih dari 20 tahun, tempat istirahat yang satu ini sungguh solid dan gak bercanda.